Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman sedulur. Alhamdulillah masih di perjalanan hidup saya. Kembali saya membuat konten YouTube masih di rumah saya. Alhamdulillah bersama anak-anak dan istri saya. Malam hari ini ulang tahun ketiga anak saya yang kedua. Alhamdulillah. Terima kasih teman sedulur, wabil khusus Bapak Mujani, Pak Supono, Pak Ahmad Saifuddin, Mbak Dina, dan Pak Haji Ibung. Orang-orang yang sudah sangat-sangat baik sekali dengan saya dan juga keluarga saya. Alhamdulillah, mereka adalah orang-orang yang menjadi inspirasi dalam kehidupan saya, yang walaupun sampai detik ini saya belum pernah memberitahu dari konten YouTube saya. Terima kasih teman sedulur, agamanya apapun, siapapun panjenengan, sukunya apapun, dimanapun panjenengan berada, sahabat konten YouTube. Terima kasih sekali, saya doakan panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, berlimpah, panjang umur, rukun damai bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat panjenengan semua. Amin, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali wadah yang namanya YouTube, saya sangat bersyukur sekali. Kali ini saya bukan ceramah, bukan tausiah, saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Saya ingin berbagi dalam satu sisi yang dimana pernah di perjalanan hidup saya teman sedulur, saya ingin berbagi satu pemahaman dari yang saya dengar, saya lihat. Saya sangat-sangat bahagia sekali hidup di saat ini, bisa melihat pemahaman, mendengar dari cerita tausiah, ceramah, atau pemuka agama-agama dari agama siapapun. Itulah yang pernah saya dengar, saya lihat dari sebuah handphone. Namun di saat ini saya ingin berbagi dari satu pemahaman yang pastinya ketika panjenengan teman sedulur mau mendengarkan, mau membiasakan apa yang saya ceritakan ini, dengarkan teman sedulur, karena berguru dimanapun, ketemu siapapun tokohnya, sosok, sebutan nama-namanya, guru sejatimu ada di dalam diri panjenengan sendiri. Percayalah itu teman sedulur. Mau diyakini ataupun tidak diyakini, itulah hukum alam, hukum semesta, guru di dunia ini, ataupun hukum sang ilahi Robbi. Jangan pernah lari dari contoh Nabi kita Muhammad SAW. Satu pemahaman saya ingin berbagi teman sedulur. Kenali diri panjenengan sendiri. Saya ingin bercerita, ini banyak orang berceramah, khususnya di agama Islam, seolah-olah dia itu bisa menentukan penghuni surga dan neraka. Singkat ceritanya seperti itu teman sedulur. Saya ingin bertanya di dalam diri panjenengan yang mendengarkan konten saya berbagi teman sedulur. Saya berbagi dari pemahaman, dari pengalaman. Teman sedulur berguru, ngaji, belajar di mana saja ada jawaban. Tapi nanti banyak sekali teman sedulur. Ketika hidup di dunia ini, di dunia saja, belum saya kerana bahasa orang yang bercerita di alam akhirat. Teman sedulur, ketika ada pemahaman yang saya katakan seperti ini, Anda golongan orang NU, nanti di surganya di bagian ini, orang Wahabi surganya di tempat ini, orang SPI, orang Alam Karib, orang Muhammadiyah di tempat ini. Itu pemikiran-pemikiran banyak sekali yang saya dengar. Ada apa di dalam diri panjenengan ketika ada kalimat-kalimat seperti itu? Apa yang ada di hati panjenengan ataupun di pikiran panjenengan? Menerimakah? Ataukah ada usulankah harusnya seperti ini? Harusnya dia akan orang golongan ini bla bla bla. Banyak sekali sebenarnya jawaban di hati panjenengan. Saya lanjutkan teman sedulur.
ketika saya mengatakan dengan tulisan panjenengan baca ataupun panjenengan ini bisa mendengar teman sedulur, panjenengan orang Islam di surga tempatnya seperti ini, seperti yang diceritakan orang itu. Oke. Ada buku ataupun saya mengatakan orang Hindu, orang Kristen, Buddha dan agama yang lain tempatnya di surga ini. Apa yang ada di dalam diri panjenengan? Pasti ada jawaban. Panjenengan menerima, panjenengan menolak, panjenengan mengatur, harusnya, tapi kan dia orang non muslim atau enggak menerima penghakiman, semua tersimpan di dalam diri panjenengan semua. Hati-hati ketika panjenengan tidak menerima orang lain, golongan lain ataupun agama orang lain itu masuk ke surga, sangat rugi panjenengan teman sedulur, karena hati panjenengan sangat kotor sekali. Hati-hati di situ. Kita hidup di dunia ini sudah banyak contoh-contoh dari orang tua, dari para guru, para wali, bahkan Nabi kita Muhammad SAW selalu berbagi mengajarkan tentang berpikir baik, berkata baik, bersilaturahmi dengan umat manusia dengan baik, bahkan selalu berpikir baik kepada orang yang tidak baik teman sedulur. Jangan pernah hati panjenengan teman sedulur menyimpan kebencian, menyimpan penghakiman bahwasanya selain diri panjenengan itu penghuni neraka, orang non muslim itu penghuni neraka, orang kafir, orang gini-gini. Jangan pernah teman sedulur, karena apa yang panjenengan simpan itu hasil dari apa yang pernah panjenengan dengarkan, dari ceramah, dari tausiah, dari ilmu pemahaman yang panjenengan pelajari. Hati-hati menyimpan memori di dalam diri panjenengan, karena semua Tuhan tahu, Sang Ilahi Robi semua tahu ada apa di dalam hatimu selama ini. Bahkan ketika panjenengan teman sedulur bawa sampai mati, itulah diri panjenengan. Sifat kebencian, penghakiman, saya hanya berbagi. Jadikan dirimu di dunia ini, hatimu seperti surga yang sudah kau ciptakan. Tidak pernah menghakimi orang lain, agama orang lain. Kita bahagia melihat agama siapapun agamanya, apapun mereka masuk surga. Kita bahagia siapapun golongannya itu, kita berpikir baik, doakan yang baik. Bisakah teman sedulur, hati panjenengan, bahasa saya pernah bikin konten, seluas samudra itu bisa menerima siapa saja? Hati-hati, hati-hati. Ketika hati pikiran panjenengan belum bisa melepaskan itu, panjenengan yang rugi, panjenengan yang rugi. Saya ingin berbagi teman sedulur, bahwasanya kita sebagai umat muslim jangan pernah menyimpan kebencian kepada siapapun golongannya, apalagi kepada agama orang lain, suku lain. Kita harus memiliki pikiran bahwa kita di dunia itu milik Tuhan, milik semesta ini. Jangan mengaku kita punya Tuhan. Kita itu milik Tuhan. Cintailah orang lain seperti menyintai keluargamu sendiri, dan cintailah keluarga kita, keluargamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Itulah ajaran yang dicontohkan para nabi-nabi terdahulu ataupun Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ada ajaran yang membenci golongan-golongan yang lain, jangan pernah panjenengan ikuti. Panjenengan yang rugi, panjenengan yang sangat-sangat rugi teman sedulur. Berpikirlah baik, berpikirlah yang menyenangkan, tanpa menyakiti hati perasaan golongan agama orang lain. Terima kasih.
Mudah-mudahan konten saya bukan yang terakhir. Saya bisa berbagi kembali. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.